kepada saya dengan Maaf penglihatan saya tertentu, potong sebentar Bang maka Cuma kau ya. Saya harus rasa hati. percuma ngadepin orang seperti ini Bang Iya. Cuma. Mending ganti Lagi ganti mabuk ini aja, kecubung ganti ini, orang. lagi mabuk kecubung Biar Dia nggak naik, apa-apa. Demian naik. Jadi kita Biarkan nggak apa-apa, yang biarin. ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya itu sudah ada di ayat 3. Udah, Ya. udah. Jelas itu. Jadi Oke, kau Gideon, belajar saya dulu bertanya sama dia. John, lu dengerin gua, John. John, lu dengerin gua. Apa keunggulan Bible waktu masa penjajahan Belanda di Nusantara? Apa keunggulannya Bible? Jawab Jawab. Bible. Iya, waktu penjajahan Belanda di Nusantara. Apa keunggulan Bible? Keunggulannya dalam hal apa? Terserah nenek lu. Jawab apa aja. Terserah nenek lu. Jawab. Ya, kalau keunggulan Bible itu banyak lah. Apa? Salah satunya waktu penjajahan Belanda apa keunggulan Bible? Jawab. Banyak banget lah. Banyak Apa? orang Disebutkan. Belanda banyak berdoa. Keunggulan Bible itu loh mengusir penjajah waktu Belanda datang. Apa keunggulannya? Emang Bible itu mantra-mantra untuk ngusir penjajah? Itu Iya. Al-Quran, bro. Oh, berarti Itu nggak ada Bible, nggak ada apa-apanya. Oh, enggak lah. Bible nggak pakai ngusir penjajah. Ngusir penjajah Jadi itu pakai- Bible nggak ada apa-apanya mengisi kemerdekaan ya. Ya, kalau mengusir Gimana penjajah mengusir itu orang pakai penjajahnya bambu. baca itu juga. Iya. Ketabok lo ya sama gue ya, ketabok ya. Hendy, ngusir Ketabok penjajah dia. kok pakai kitab. pakai Artinya bambu. Bible itu nggak bisa apa-apa dipakai dalam hal mengusir penjajah ya, nggak bisa dipakai apa-apa ya. Itu pakai bambu runcing. Kau lihat itu pejuang-pejuang kita. Ada Gimana nggak mengusir pejuang? orang Ada nggak penjajah baca pejuang itu juga? kita? John, ada nggak pejuang kita berteriak haleluya? Ada nggak? Emangnya orang Indonesia Kristen semua? Ada nggak haleluya kata-kata itu? Merdeka ada nggak haleluya? Ya kalau di luar negeri ada. Oh di Indonesia ini budak Ya, saya di ngomong kok Indonesia luar ini negeri. banyak orang kafir yang ditipu Di sama Indonesia orang Arab. mengusir Jadi penjajah mereka ada nggak kata haleluya? Haleluya, haleluya, haleluya. Orang Arab. Ada nggak? Ya. Ketabok lu ya? Iya, Ada nggak? iya, buktinya. Siapa? Siapa pejuang berteriak haleluya Indonesia merdeka siapa? Opung Lu. saya. Siapa? Opung saya. Siapa namanya? Opung saya. Siapa nama opungmu? Siegian lah. Opung saya Siapa nama Siegian. opungmu? Siapa nama opungmu? Siegian. Sudahlah, Memang Bang dia Andi. pejuang opungmu. Nggak usah diladenin Bang Andi. Dia lagi mabuk ini Bang Andi. Ternyata orang Ganti mabuk aja ini. Susi, turunin. Turunin orang Naikin mabuk yang Bang Cuma percuma. lebih profesional Ganti gitu. Demian, Demian. Kita nggak selevel bicara sama Nabi kita. Turunin Teh Susi. Turunkan aja Mbak Turunin. Susi dia ganti Demian, ganti Bukan level Demian. kita Demian bicara sama jelas. Nabi. Saya Pagi-pagi bakar kita. matahari aja nggak sombong. Iya benar. Iya. Nanti kamu urusan sama Iya, umatmu iya. lah. Iyalah. Baru bulan-bulan aja sombong. Teh Bakar Susi. matahari ini nggak pamer kayak gue. Teh Susi. Turunin gitu, kita nggak level sama Nabi Ya, kita nggak di sini. level lah Iya, Nabi. Ya. Demian mau naik itu Mbak Susi. Islam Saya turunkan. kok melawan Nabi. Mana Ya, Mbak Susi, mampu lah. Demian mau naik Mbak Susi, Demian. Silakan naik Demian. Jadi Nabi enggak. jadi gini teman-teman sekalian, jadi cerminan daripada agama itu setidaknya mampu Demian, kemudian kirim permintaan Demian. terlihat ya dari cerminan kaumnya gitu ya. Tokoh-tokoh di dalam sebuah dalam agama itu biasanya tercermin dari penganutnya gitu ya. Betul. Umat Islam itu tidak ada satupun yang berani kemudian mengaku sebagai nabi, apalagi tampil sebagai apologet dan mengaku nabi. Ya ini disebabkan karena apa? Karena mereka itu cuma ngambil istilah nabi dan rasul itu dari Al-Quran. Mereka nggak paham apa nabi itu. Oke, Ya, silakan betul. dilanjut. Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan atau mau dilanjutkan materi yang tadi. Bagaimana Demian? Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pagi. Iya, boleh saya tanggapi nggak ini tentang pembahasan Demian agama apa nih? Kristen? Iya. Protestan, Katolik? Bidat dia, bidat. Bidat Bang. Bidat. Ketawa dia kalau dengan saya Bang itu silakan Wijay. Dia yang bidat ini. Kayaknya kan dia dia terserah lu lah Demian ya.
Oke, langsung ke substansi aja Demian. Silakan sama Bang Zuma, silakan. Iya, begini saya simak dari awal tentang penjelasan Bang Suma. Nah, tadi kan menjelaskan tentang kenabian dikutip dari ayat-ayat Bible, misalkan Bilangan 12 ayat 6 yang tadi kan. Cuman, ayat yang tadi dikutip itu nggak sesuai dengan kenabian Muhammad gitu loh. Karena Muhammad itu disebut sebagai nabi kan bukan karena awalnya Tuhan menyatakan diri kepada dia dan juga kemudian Tuhan berbicara dengan dia kan enggak. Tapi ketika bertemu Jibril di dalam Gua Hira, kemudian dapat wahyu dan dianggap sebagai nabi. Jadi itu kan tidak terpenuhi ayatnya dengan Muhammad sebagai nabi gitu loh. Itu gimana tuh Bang Suma ya? Maksudnya gimana itu, Dek? Ya, kan standar kenabian yang tadi dikutip dalam bilangan 12 ayat 6 bahwa apabila seorang itu disebut sebagai nabi, maka Tuhan itu menyatakan diri kepada dia dalam penglihatan dan juga berbicara dengan dia kan di dalam mimpi. Tapi kalau kita lihat Muhammad, dia kan menjadi nabi kan ketika keluar dari Gua Hira, dapat wahyu tanpa Tuhan menyatakan diri kepada dia sebelumnya dan juga berbicara dengan dia di dalam mimpi. Jadi kan nggak konsisten itu. Iya, baik. Jadi gini, yang perlu Anda pahami gitu ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu haditsnya, pernyataannya itu selevel dengan pernyataan Yesus. Sama-sama. Ini suara dari mana ya? Dari Teh Susi kayaknya itu. Lagi jualan. Oh iya. Kalau bisa di-mute dulu, Uti. Nggak bisa Bang. Beliau host jadi nggak bisa ke-mute suaranya. Iya. Oke, baik. Jadi pernyataan Rasulullah itu selevel dengan pernyataan Yesus. Sama-sama sabda. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Bilangan 12 nomor 6 itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya membacakan Al-Qur'annya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab. Nah, hijab ini itu sudah berkesusahan. Allah menyatakan diri, sama seperti ketika Anda ingin tahu Bang Suma itu ada atau tidak. Maka saya menyatakan diri melalui suara saya. Suara saya diantarkan oleh perangkat yang namanya HP. Keluar dari HP Anda suara saya. Apakah saya adalah HP Anda? Bukan. Tapi saya menyatakan diriku melalui alat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya melalui alatnya. Apa itu? Malaikat Jibril. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'i hijaban aw yursila rasulam hiya bi isnihi mayasya. Jadi melalui perantaraan malaikat atau utusan. Nah, Jibril di situ adalah utusan. Allah menyatakan diri melalui utusannya. Utusannya ini yang dikatakan sebagai penglihatan. Sama seperti Anda melihat saya melalui HP. Oh, Bang Suma ada rupanya melalui HP. Allah menyatakan diri melalui Jibril. Dan itu dialami oleh para nabi seperti Musa termasuk Yesus. Silakan. Ya, gini Bang ya, saya tangkap ya. Ayat yang tadi dikutip itu Bilangan 12 ayat 6. Itu jelas sekali Tuhan secara langsung. Tapi kalau penjelasan Bang Suma itu melalui perantara, artinya tidak tergenapi ayatnya dan juga tidak sesuai kriteria Muhammad sebagai nabi, sesuai dengan ayat itu. Jadi makanya aku bilang dari tadi Bang Zuma jelaskan tentang kenabian di dalam Kristen, tapi kenyataannya justru berbanding terbalik gitu loh. Ayat-ayat Bible tidak mendukung kenabian Muhammad. Justru banyak sekali dalil-dalil di dalam Bible yang sesuai dengan kriteria Muhammad sebagai nabi palsu. Misalkan dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan bahwa akan ada seorang nabi yang mengucapkan firman yang tidak diperintahkan oleh Tuhan
dan yang membawa nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Jadi orang yang disebut sebagai nabi palsu adalah yang menyampaikan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan kemudian membawa nama ilah lain. Dan Muhammad melakukan itu, dia membawa nama Tuhan yang bernama Allah dan juga membawa ajaran baru, bahkan merubah ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya dan juga sejarahnya diubah semuanya. Misalkan Adam diciptakan di sorga, Ibrahim pernah pergi ke Arab Saudi dan sebagainya. Jadi semua sejarahnya diubah, begitupun sejarah Isa Al-Masih. Jadi kriterianya Bang Zuma justru tidak tergenapi sebagai nabi yang diutus Tuhan, malahan tergenapi sebagai nabi palsu gitu Bang Zuma. Jadi nggak ada kriteria Muhammad sebagai nabi itu terpenuhi dalam dalil-dalil dalam Bible, salah satunya bilangan 12 ayat 6 yang tadi gitu loh Bang. Baik. Salah Makasih. paham dia, Bang. Nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kemudian kami tidak pernah mengangkat beliau dan tidak pernah kami mengimani beliau berdasarkan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Ini kita ambil hanya untuk meneguhkan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian Anda menuduh bahwa beliau adalah nabi palsu berdasarkan ulangan berapa tadi? 18 nomor 20. Mari kita uji. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, ya, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati, kan gitu. Aduh, Bu Susi. Pening aku, otakku nggak berjalan nih, Bu Susi. Konsentrasi saya terpecah gitu. Oh my God. Debat itu merusak kata komentarnya. Ya, Merusak jadi gini. Enggak, saya kalau dialog biasa tutup mata untuk kejernihan penyampaian. Tapi kalau ada yang memecah konsentrasi saya, termasuk timer, itu biasanya mecah perhatian saya. Jadi gini, ya, Saudara Demian. Kita berbicara mengenai ulangan 18 nomor 20. Seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Lalu kemudian Al-Quran adalah berasal dari Allah. Ya, apa dalilnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97 dan juga An-Nahl ayat 102. Semua yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wahyu yang disampaikan melalui perantaraan Roh Kudus. Man kana aduwwan li Jibril, ya, kul nazzalahu Ruhul Kudus. Jadi melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus. Tidak ada dari ucapan dia sendiri. Nah, terus dikatakan terlalu berani mengucapkan sebuah penyampaian mengatasnamakan Tuhan lain. Nah, sekarang apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan Tuhan lain? Tentu tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu jelas menyampaikan risalah Tuhan, risalah kenabian berdasarkan dengan apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi. Contoh misalnya, kul, perintah untuk kepadanya untuk disampaikan. Amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti Tuhan yang datang kepadanya melalui perantaraan malaikat itu adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya termasuk Musa dan juga para nabi yang adalah Isa alaihissalam. Ini Al-Quran yang menguraikan itu. Nah, lalu kemudian ketika Rasul Muhammad SAW itu datang menyampaikan risalah kenabiannya berdasarkan atas perintah dari Tuhannya Abraham, maka itu sudah jelas bukan ilah lain yang disampaikan. Kenapa? Karena kita senantiasa diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat tentang nabi palsu, Anda harus imani penulis-penulis kitab Anda itu harus didudukkan sebagai nabi. Kalau tidak, maka tanda tanya besar. Kok dia bukan nabi tapi dia mendapatkan wahyu?
Kalau bukan wahyu, lalu dari mana ia dapatkan tulisan-tulisan itu? Kalau Anda mengatakan itu dari penyelidikan, berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Mundur kena, maju kena. Itu satu. Paulus itu adalah nabi. Anda boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dia adalah nabi. Lalu kemudian dia mati dengan cara yang tidak rasional, dengan cara yang tidak wajar. Mati. Dan semua penulis-penulis kitab saudara itu mati dalam keadaan tidak wajar. Mati dalam keadaan tidak pantas. Coba Anda lihat siapa di antara penulis kitab kanonik yang matinya itu normal. Tidak ada. Semua mati secara tragis, mati dalam mengenaskan. Ini yang digenapi oleh ulangan, ini yang mereka genapi dari ulangan 18 nomor 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Pertanyaannya, ini ada perintah dari Tuhan yang harus sampai kepada penyampai firman. Apakah Lukas pernah menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW? Apakah Paulus demikian? Layaknya Rasulullah Muhammad SAW? Kalau Anda mengatakan yes, ingat, Yesus datang kepada Bani Israel sebagai penyampai firman. Mereka sesaman dengan Yesus. Yang menjadi penyampai firman adalah Yesus. Yang mendapatkan ilham menyatakan Tuhan kepada Bani Israel adalah Yesus. Maka kalau Anda mengatakan tulisan-tulisan mereka itu adalah firman Tuhan, maka Yesus harus duduk di tengah-tengah mereka. Mereka duduk sebagai murid, lalu kemudian Yesus menyampaikan firman itu, dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya, antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Iya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi Suma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesianya jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus. Itu tidak ada kolerasinya dengan ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi. Orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa. Bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa. Padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang
datang membawa nama ilah lain, sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotevave, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh. Nggak ada. Selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan. Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan-nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi nggak ada loh ya. Seperti itu kawan-kawan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan nama Tuhan itu hanya satu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu banyak. Adonai, El Elohim, Eleon, Elohe, Eloham, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Nama Tuhan itu banyak. Bukan cuma satu. Ya, El Salam, El Sama, El Sedekenu. Banyak nama Tuhan itu. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwasanya umat Islam itu menyembah ilah lain, coba Anda ngaca. Ngaca dulu. Tapi yang kacanya itu yang jernih gitu ya. Supaya Anda bisa tahu diri Anda ini sebenarnya menyembah siapa gitu. Ada 3 pribadi sembahan Anda. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, sangat jelas dikatakan Tuhan alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Ilah yang Anda bentuk adalah ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Nabi palsu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka bikin ilah dari rupa manusia. Mereka bikin ilah dari rupa burung merpati. Yang membuat siapa? Nabi palsu. Kalau kami sangat jelas, kami menyembah kepada esensi yang maha tinggi, yang maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau Kristen itu menyembah Tuhannya Abraham, tunjukkan kepada saya bahwa ada di dalam kitabnya Abraham, kitabnya keturunan Abraham, dalam hal ini perjanjian lama, yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang terkutuk. Kalau ada, Anda baru boleh menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi palsu. Ingat, Yesus berpesan, ketika seorang penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kalian perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Makanya di Al-Quran itu, ketika berbicara mengenai Nabi Isa, hanya menerangkan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa.
Ya Allah Tuhanku, aku maha suci Engkau, aku tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini Rasulullah ilaikum. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hanya itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Mengingatkan kembali manusia akan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nggak ada itu aku akan mati terkutuk. Nggak ada. Dan aku adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Nggak ada. Ilah ini dibentuk oleh siapa? Nabi palsu. Mari kita urai. Sekali lagi. Ketika saudara kemudian mengatakan bahwa Ulangan 18 nomor 20 itu merujuk kepada satu orang, Anda keliru. Tidak begitu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Ini maksudnya seorang nabi. Maksudnya siapapun yang mengaku dirinya nabi. Siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan Roh Kudus. Siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan tuntunan dan bimbingan malaikat Roh Kudus. Maka dia, kalau ternyata tuntunannya itu tidak diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel, maka saya katakan itu adalah nabi palsu. Sejak kapan Tuhannya Bani Israel mengutus Lukas untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sejak kapan? Tidak akan ada. Tapi kalau yang diutus disampaikan kepada manusia bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan satu-satunya di atas muka bumi, tidak mungkin itu nabi palsu. Nggak mungkin. Yang nabi palsu adalah yang mengajarkan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah dikandung di dalam rahim manusia, lalu kemudian dilahirkan, dibunuh oleh manusia, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga dengan cara terkutuk dia mati di atas tiang salib. Maka yakin dan percaya itu adalah nabi palsu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu kemudian mundur 2 ayat. Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi. Nah ini kita merujuk kepada nabi yang asli. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Di antara saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Seperti aku ini. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Apakah kemudian Paulus, Lukas, Markus, Yohanes itu sama seperti Nabi Musa? Tidak. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Subhanallah. Apakah Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus menerima firman dari Allah lalu disimpan di mulutnya? Tidak. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu, bukan ilham, tapi hasil dari wartawan. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, jadi Al-Quranul Karim itu ditaruh di mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau Al-Quran itu bukan perintah untuk mengikuti Rasulullah dan di dalamnya memang betul-betul adalah perkataan Rasulullah, maka jangankan Al-Quran. Jangankan Al-Quran. Jangankan kita orang Islam. Orang di luar Islam pun akan mampu mendapatkan dan menemukan kelemahan-kelemahan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu hanya karangan manusia. Bukan firman Tuhan yang disimpan di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita uji satu hal. Seperti yang saya terangkan tadi. Sedikit lagi ya teman. Di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang saleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur. Tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa? Yang besar dan penyimpanan yang besar. Di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes. Mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari Ulangan 18, nomor 19, nomor 20,
itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Qur'anul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name. Yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu. Bahwa Sema Yisrael, Yutefave Eloheinu, Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda, enggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, enggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini Bang Suma. Demian sudah baca Alkitab sejarah. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name Demian di situ, sudah baca bukan Alkitab generic name. orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di Tadi situ kalian Allah ngomong loh. aja. Enggak, maksudnya Jangan biar Demian enggak terguncang salah ya. paham. Satu-satu ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong Maksudnya saya diam. supaya gini loh, supaya ada Nanti datanya aja Bang, Demian, nanti enggak aja saya nggak asumsi. debat dengan Anda soalnya. Coba Ya, tunjukin data ini bahwa waktu saya. nama Tuhan itu cuman satu datanya. Loh saya pakai data ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Enggak, Ini ulangan waktu saya 6 Bang. ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Jadi kalau Elai salah ya, Demian. Elai salah ya. Berarti LI salah begitu menerjemahkan. ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Loh saya Bukan nggak asumsimu ngomong bahasa begitu. Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus Kan terguncang? kamu bikin Saya klaim nggak bikin tidak ada klaim. nama Allah itu kan. Buka ulangan 6 ayat 4. Buka Tidak, ulangan. kamu kan bikin klaim bahwa Apaan Allah itu itu namanya? bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu sebut Proper Allah? name loh Pak, proper name. Iya, kapan YHWH mereka pakai dia Allah. menerjemahkan proper name? Ada nggak Kalau literasi proper name, yang iya. menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus Nah, tunjukin? kamu kan bikin klaim Saya tadi. bikin Penonton dulu, dengar Pak. semua Ini ini. Saya dengan cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan Ya udah nanti asumsi aja, ini gitu. waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh saya juga edukasi, saya pakai data di sini Pak. Lah yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia Yang nih? benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Ya, Kristen Arab oke. salah Nah, gitu ya. Lanjutkan, jangan Oke, terguncang sahabat. lanjut. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya, tapi kitab saya loh ya. Jadi, proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang. Kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotefave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi
yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama, nggak ada. Saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama Ismail. bapaknya Ismail siapa deh? Nama orang tuanya Ismail. Dan Ishak sama-sama disebut sebagai Enggak, saya anak tanya lu Abraham. dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Ya, bukan Bang, maksudnya Enggak, gue lu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa? Nama orang tuanya Ishak siapa? keturunan yang dipilih Enggak, oleh saya minta Tuhan. doang. Nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa? Nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa? Saya berbicara keturunan menurut Enggak, pandangan Tuhan. Iya, Yang saya disebut- minta doang. Lu jawab dulu, nama bapaknya Ismail siapa? Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya. Gimana sih lu? Jawablah. Wah. Oke. Siapa? Abraham. Sudah, Abraham. Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya, oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku akan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar. Bukan berhala. Setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang Iya, lain. dari mereka semua ada yang nyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Ikan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain nyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas Tadi penonton. kan Bang Suma ngomong saya nggak potong, kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya Bukan aja karena biar supaya penjelasan jelas. ke penonton. Loh ini waktu saya nanti aja berkota nggak Pi? Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, Iya. mereka menyembah siapa. Iya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa?
maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga. Mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang. Menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi. Kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini. Karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir. Bukan Musa, bukan Daud, dan nabi-nabi yang lain. Tapi Hamasiah, kawan-kawan. Satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus, diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam. Karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan. Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam Tanakh, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4-6, onta dan kelinci haram. Muhammad halalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi Mas, 2 menit. Buset, kepanjangan. Mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil ada Saya nabi yang nunggu seperti penjelasan itu sih, orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. ya, itu mau saya jawab. Ini poinnya yang keempat, belum sampai situ. Monggo. Nah, Monggo. terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau Ya. Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih. Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Kalau Tuhan mereka dalam Tanakh dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya. Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad yang enggak. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan Lanjut. poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya jangan dipotong. Lanjut.
Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Saya orangnya Kita mau dengar aja dulu. potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1 bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi Mosia itu menurut kitab-kitab para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru. Diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi. Apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yotevave yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Karena Yesus mengatakan begini dalam perjanjian baru. Jika kamu tidak percaya akulah dia, juru selamat manusia, penebus dosa manusia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus kawan-kawan. Jadi bertobatlah. Oke, silakan Bang Suma. Oke, baik. Makasih banyak ya teman-teman. Mohon percayakan kepada saya untuk menguliti teman kita ini. Jadi gini, saya ambil dari uraian terakhir. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, Bapakku yang mengutus aku. Aku utusan Bapa. Aku utusan Bapa. Bapa mengutus aku. Aku adalah utusan. Yesus adalah utusan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Yesus enggak dipakai. Makanya Bani Israel itu tidak pernah menyembah manusia bernama Yesus. Mereka tidak pernah menggantikan Yotevave dengan manusia Yesus yang lahir di kandang binatang. Jangan mimpi ente. Anda tidak sedang mewakili Yahudi di sini. Anda mewakili agama penyusup yang mengambil kitabnya Yahudi, dicocok-cocokkan kepada konsep Romawi Yunani. Ingat, ketika Anda dengan PD-nya mengatakan dalil di dalam kitab Anda tadi itu yang Anda baca, Anda mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, akulah Tuhan, di luar aku adalah ilah-ilah lain, itu adalah berhala, kata Anda. Pada saat Tuhannya Bani Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, yang nanti akan menyatakan diri kepada Bani Ismail, mengatakan hal yang Anda sebutkan itu, Kristen itu sudah ada, tapi namanya belum Kristen. Masih politeism, masih Hellenism. Dan itu di bawah pimpinan Kekaisaran Romawi. Kristen sudah ada. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dewa yang nusul menjadi manusia. Itu Anda harus paham. Sementara di Arab, Bani Ismail sudah diperkenalkan kepada mereka kata Allah.
Ismail, Abraham, Ismail sudah memperkenalkan diri mereka dengan menyatakan Tuhan yang benar itu adalah Allah. Makanya ayah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya Abdullah, hamba Allah. Makanya Kristen pra-Islam sudah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah. Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan Tuhan Yesus, Yahweh, gak ada. Bangsa Arab yang adalah Kristen pra-Islam tahu betul bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu nama aslinya adalah Allah. Makanya kitabmu latah. Terjemahan kitabmu sekarang pun masih menggunakan kata Allah. Kenapa? Penerjemah kitabmu yang notabene-nya berpendidikan tinggi paham betul Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah namanya Allah. Satu poin, Anda KO di situ. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, Anda kena tampar dari Tuhannya Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Bani Israel? Wahai engkau, dengarkan. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka mereka akan aku kutuk. Dengan Anda mengingkari Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham, Anda sudah mencela Abraham. Anda telah mengutuk Abraham. Maka Anda tidak bisa keluar dari kutukan itu, sehingga Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Sehingga Yesus, Anda dengan gaya-gayaan mengatakan, kami tidak menyembah ilah lain dari Bani Israel. Ilah lain yang kami sembah adalah manusia. Lebar, mulus. Di hari itu yang paling sibuk itu beliau, dia bilang gitu. Tuh di Ini saya udah mau tutup sih sebenarnya. Saya izin. Udah lempeng gitu kan? orang tuamu Tapi belum semua ya. Belum semua.